Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang Skuter seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film horor found footage berjudul Gonjiam Haunted Asylum tahun 2018. Yang request film ini Anda kurang ajar Anda. Horor banget film yang mengambil latar di tempat terangker di Korea Selatan ini lur. Jadi siapkan mental kalian baik-baik ya. Gonjiam Haunted Asylum menceritakan tentang sebuah tim dari channel YouTube horor yang uji nyali ngevlog ke rumah sakit jiwa terbengkalai dan super angker bernama Gonjiam. Mereka bertuju tidak sadar bahwa masuk ke dalam sana sama saja dengan menjemput ajal mereka. Pastinya akan ada banyak jump scare lur, jadi aku sarankan nonton di tempat gelap sendirian biar mampu sekalian. Langsung kita gas pantun seperti biasa. Cak cecep untuk nemek lur. Monggo segejaaken ru. Film dimulai dengan suatu rekaman live yang viral di YouTube, di mana dua orang remaja SMA akan membuka pintu ruangan 402 di rumah sakit jiwa Gonjiam. Lalu live streaming mereka berakhir begitu saja ketika mendengar suara pingpong dari kejauhan. Kedua remaja ini dikabarkan menghilang, dan setelah video itu diteliti lagi, terlihat sosok yang sedang memperhatikan mereka dari lubang pintu. 나대지 좀 말라고. 뭔 소리야? Hajun adalah pemilik sebuah channel horror vlog bernama Horror Times. Dia yakin jika kejadian di video tersebut benar-benar nyata tanpa settingan sama sekali. Maka dari itu tempat ketiga yang akan dikunjungi Horror Times adalah RSJ Gonjiam, tempat paling angker di Korea dan masuk urutan ke-7 tempat terseram di dunia versi CNN. Usut punya usut, dulu Gonjiam adalah rumah sakit jiwa terbaik di Korea yang dibuka pada tahun 1961 sampai akhirnya RSJ itu ditutup pada tahun 1979 karena insiden pasien bunuh diri massal tanpa alasan yang jelas. Banyak rumor miring tentang tempat tersebut, mulai dari kepala rumah sakit bernama Park Yong-e yang sebenarnya adalah otak dari bunuh diri massal, tempat penyiksaan yang berkedok RSJ, tempat dibantainya tentara-tentara Korea oleh tentara Jepang, sampai rumor paling seram yaitu ruangan 402, satu-satunya ruangan yang terkunci di sana. Konon katanya siapapun yang membuka ruangan tersebut akan dikutuk sampai mati. Hajun dan timnya pun tertarik untuk mengunjungi RSJ Gonjiam pada tanggal 26 Oktober, tanggal yang sama saat RSJ itu ditutup. Dia juga akan memilih penontonnya untuk ikut uji nyali dengannya dan menyelidiki kebenaran tentang banyaknya dedemit di sana. 성지 곤지암 정신병원에 직접 들어가서 그래서 우리 호러타임즈는 이 병원의 폐원 날짜 같이 갈 사람. Singkat cerita, Hajun beserta kedua timnya Sung Hun dan Sung Wook, juga satu personil baru yaitu Jaehyun akan berangkat ke RSJ Gonjiam bersama 3 penonton yang terpilih. Mereka adalah Jihyun, Ah-yeon, dan juga Charlotte. Hanya ada di film wanita-wanita berparas jelita seperti ini mau ikutan uji nyali ya kan? Biar makin akrab mereka pun nongki dan ngobrol-ngobrol. Ternyata Charlotte sudah mengunjungi 3 tempat terseram versi CNN. Lalu mereka membicarakan rumor di Gonjiam, di mana akan terdengar suara bola pingpong sebelum melihat penampakan. Juga tentang kepala RSJ yang katanya menghilang. Ada juga yang mengatakan dia sudah gantung diri di kamar mandi RSJ. Alasan mereka akan live streaming di Gonjiam nanti karena melihat channel klub balap yang live streaming balapan liar dan mendapatkan penonton 200.000 dengan AdSense sampai 100 juta won. Hajun pun berharap live streamingnya kali ini bisa ditonton sebanyak 1 juta kali agar mendapatkan 500 juta won. Luar biasa. Keesokan harinya mereka OTW ke Gonjiam dan membicarakan soal hantu kepala RSJ yang nggak pernah kelihatan. Biasanya orang-orang cuma melihat hantu pasien dan hantu gadis SMA. Sama seperti 2 remaja yang hilang sebelumnya. Dulu pernah ada 3 gadis SMA uji nyali ke sana dan mencoba membuka ruangan 402. Sampai akhirnya mereka ditemukan tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu 2 dari mereka menjadi gila dan bundir, sedangkan satunya masih koma sampai sekarang. Hajun mengatakan jika puncak acara nanti adalah membuka ruangan 402. Lalu mereka pun mengundi siapa yang akan membuka pintu tersebut dan apesnya si paling penakut Jaehyun yang terpilih. Guys, ready? Yeah! Let's do this! 무서우세요? 아니? 제가 같이 가드릴게요. 가서 저 기절. 아니.
Untuk merilekskan otot dan menguatkan mental, mereka pun melipir ke Ancol cabang Korea sambil menunggu waktu yang tepat masuk ke Gonjiam. Setelah itu mereka pun sampai di Gonjiam, tapi harus memutar agak jauh lewat belakang karena gerbang utama dipagerin kawat dan biasanya banyak patroli polisi di sekitar sana. Mereka pun masuk lewat jalanan hutan agar tidak terpantau CCTV dan membangun tenda di dekat RSJ Gonjiam. Malam harinya Sunghun dan Sungbuk masuk duluan ke RSJ Gonjiam untuk memasang CCTV dengan sensor yang bisa mengikuti gerakan apapun. Alhamdulillahnya masih aman ya kan, tidak ada sesuatu yang enggak-enggak saat mereka di dalam. Setelah makan malam Indomie rasa daun bawang, mereka pun bersiap masuk ke dalam kecuali Hajun karena dia sebagai kapten dan operator di tenda. Setiap orang diberikan kamera GoPro masing-masing, juga ada alat pengukur medan elektromagnetik yang bisa mendeteksi hantu. Lalu mereka berenam pun akhirnya siap masuk ke dalam RSJ Gonjiam. 더 꽉! 꽉! 대체는 여기서 만들게. 그러니까 더 무서운데. 있는 거구나. 자기 얼굴이랑 시점이 늘 출근할 시간이야. 아연이야. 지안. 성훈, 승욱. Charlotte. Dalam perjalanan menuju gedung, Jaehyun menemukan kain putih yang ternyata hanyalah seonggok CD wanita. Lalu dia mengantungnya di pohon sebagai penanda jalan. Saat sudah dekat dengan gedung, terdengar suara sirine polisi di kejauhan dan mereka langsung menutup lampu flash agar tidak ketahuan. Setelah situasi aman, mereka pun akan masuk ke gedung mencekam tersebut yang terdiri dari 4 lantai dan lantai pertamanya adalah basement. Lalu Hajun pun akhirnya memulai live streamingnya. Mana horor banget ini kameranya, sesekali mati, patah-patah gitu lur. 여기가 2층으로 들어가는 곤지암 정문이야. 라이브 허러 쇼! 곤지암 공포체험. 오늘은 10월 26일. 지금 시각은 막 자정을 넘어. Mereka pun mulai memasuki lorong di lantai 2 dengan kamar-kamar yang berhadapan dan ada banyak sampah di lantainya. Setelah itu Charlotte menuangkan sedikit air suci yang dia bawa langsung dari gereja Myeongdong, berharap bisa merekam hantu yang kepanasan dengan air suci tersebut. Lalu Songbuk sebagai pembawa acara menjelaskan apa yang akan mereka lakukan di sana. Tapi tiba-tiba 문서를 간략히 설명해. pintu ruangan kepala rumah sakit tertutup dengan sendirinya. Karena memang niatnya dari awal nyari masalah, mereka pun langsung memeriksa ruangan tersebut. Terlihat di dalam sana ada foto-foto dari Park Young-ae, si kepala rumah sakit. Mulai dari foto bareng sama pasien saat penerimaan penghargaan dan ketika main pingpong. Juga ada papan yang menunjukkan nama presiden di tahun penutupan rumah sakit. Sampai akhirnya sesuatu yang mengagetkan kembali terjadi. Rambutnya siapa? Rambutnya siapa itu? Positive thinking aja, mungkin itu hanyalah sapu yang nyangkut di plafon ya kan? Mereka pun dipisah menjadi 3 kelompok berpasang-pasangan. Songbuk dan Sunghun menyiapkan ritual di lantai 2, Jihyun dan Charlotte di lantai 1, sedangkan Aeon dan Jaehyun di lantai 3. Ini 2 orang namanya mirip-mirip ya. Intinya yang cewek ada H-nya sama pakai Jihyun ya. Nah yang cowok nggak pakai H, terus pakai Jaehyun gitu lur ya. Oke ya, lanjut. Jihyun dan Charlotte mulai berkeliling di lantai 1. Charlotte yang sudah mendatangi 3 tempat terseram versi CNN meninggalkan tanda tangannya di sana sebagai tempat yang keempat. Dan ada tulisan "Ayo hidup" di bawah TTD-nya. Lalu mereka akhirnya masuk ke dalam ruangan laboratorium yang banyak genangan air, peralatan-peralatan lab berserakan di lantai, dinding bekas terbakar, dan juga ada boneka kecil di dalam lemari. Sampai akhirnya selanjutnya di lantai 3 ada Jaehyun dan Aeon. Di sana Jaehyun merasa lebih dingin daripada lantai 2 sebelumnya, padahal suhunya sama 13 derajat. Lalu mereka menemukan meja pingpong yang rusak dan ada burung mati di dekatnya. Setelah itu mereka masuk ke kamar mandi yang terkenal sangat menyeramkan dan ada noda hitam berbentuk orang yang konon katanya sebagai akses keluar masuknya Saiton. Dengan wajah tegangnya Jaehyun yang lemah mencoba masuk ke ruang pemandian berbentuk kolam. Sampai akhirnya dia melihat sesuatu di tengah-tengahnya yang ternyata 나 3층 됐고 4층 지현이 샬롯 스탠바이.
Setelah itu live stream kembali ke Ji-hyun dan Charlotte yang sudah pindah ke lantai 4. Tepat di samping ruang 402, Charlotte menjelaskan alat pendeteksi hantu dengan sensor infrared sudah ditempelkan ke beberapa langit-langit lorong. Lalu Ji-hyun menceritakan jika ruang 402 dulunya adalah ruangan perawatan intensif. Pintu itu sangat susah dibuka dan tidak ada satupun yang bisa membukanya sejak rumah sakit ditutup. Semua orang yang sudah mencoba membuka selalu bernasib tragis. Ada yang bundir tanpa alasan, koma, atau meninggal karena kecelakaan. Maka dari itu orang menyebutnya sebagai kutukan ruangan 402. Sebelumnya, Sungwook sudah mencoba membuka pintu 402 dengan berbagai cara, tapi tidak berhasil. Dan nanti mereka akan mencobanya lagi untuk menjadi tim pertama yang bisa membuka dan merekam isi dari ruangan 402. 정말 문이 열리지 않는다는 말이 사실인지. Coming soon. Setelah itu mereka semua berkumpul kembali ke ruangan kepala rumah sakit untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah. Terlihat banyak tali-tali dan lonceng yang akan bersuara ketika Saiton datang. Mereka juga sudah menyiapkan lilin, dupa, dan juga kertas mantra. Sampai akhirnya Ayeon memulai ritualnya dengan menyalakan dupa dan membakar kertas mantra pemanggil arwah tersebut. Lalu tiba-tiba 보문산 원자경 측사님께서 kan mampus kan pakai acara manggil-manggil demit. Sungwook pun memberitahu penonton jika ruangan tertutup, tapi semuanya bergerak-gerak sendiri termasuk CCTV yang mereka pasang. Meskipun begitu, mereka akan tetap melanjutkan uji nyali tersebut. Setelah itu tayangan ulang kejadian tadi diputar dan Hajun mengabari Sungwook bahwa penonton live streaming sudah menembus angka 100.000. Tapi tiba-tiba terjadi suatu hal yang sangat aneh di dalam tenda. 왜 이래? 뭐야? Sekarang mereka akan memeriksa ruangan-ruangan kembali, dimulai dari laboratorium. Pastinya bakal ada kejadian-kejadian aneh setelah ritual pemanggilan Saiton ya kan? Dan bener lur, boneka yang awalnya berada di lemari tiba-tiba sudah duduk di atas rak. Charlotte dan Ji-hyun pun mulai panik karena mereka ingat betul sebelumnya boneka ada di lemari. Hajun yang melihat boneka itu dari layar menyadari jika itu adalah boneka yang sama seperti yang dibawa salah satu pasien di foto. Tapi dengan tololnya Sungwook mengambil boneka tersebut agar lebih terlihat jelas di kamera. Charlotte pun panik dan teriak ketakutan melihatnya karena dia tahu nggak semua barang bisa diambil begitu saja di tempat seperti ini. Lalu Charlotte pergi dari sana. 대장 빨리 확인해. 같은 인형 맞아. 옆 화면에 액자 속 40년 전 환자에다가 저절로 움직이. 이런 데서 아무나 만지는 거 아니라니까? Charlotte memarahi Sungwook karena benda-benda seperti itu terkutuk dan Sungwook bisa mendapatkan masalah yang sangat besar. Sungwook pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengambil barang-barang lagi. Charlotte akhirnya mulai tenang dan mereka pun melanjutkan live streamingnya. Jaehyun dan Ayeon diminta pergi ke lantai 4 untuk memasang lampu infrared di langit-langit, sedangkan yang lainnya lanjut ke ruang klinik. Di dalam sana terdapat banyak kotak-kotak kayu kecil seperti peti mati yang dipakai untuk merawat pasien. Tapi anehnya kotak-kotak itu memiliki lubang di tengah. Sungwook pun mencoba membuka salah satu kotak yang masih tertutup dengan memasukkan tangan melalui lubang karena nggak ada gagang pintunya. Dan yang terjadi, Ji-hyun yang merasa Sungwook cuma main-main padahal tadi beneran mencoba memasukkan tangannya juga. Ini lagi nyoba-nyoba Yun, Ji-hyun. Mereka semua semakin panik ketakutan karena melihat tulisan di bawah TTD-nya Charlotte yang awalnya Ayo hidup menjadi Ayo mati. Charlotte dan Ji-hyun pun akhirnya memutuskan keluar dari sana demi keselamatan mereka berdua. 여기 더 있다가 어떻게 될지 몰라. 여기서 무슨 일 생기면 누가 책임질 건데? 강령을 씌울 때 줄 끊어지고 카메라 확 돌아가는 거. 할 거니까. 가자. Ternyata dari tadi Hajun tidak bersuara karena mengecek tulisan di dinding yang memang beneran berubah. Tapi karena sudah dikuasai nafsu duniawi, penonton live streaming sudah 300.000 dan cuan di depan mata. Hajun bilang ke Sungwook dan Sunghun kalau tulisan di dinding gak berubah. Dan memang dari awal seperti itu. Meskipun sudah banyak kejadian aneh, bahkan tangan Ji-hyun sampai terluka, Hajun tetap memaksa mereka berdua melanjutkan live streamingnya dong. Plok.
Sampai akhirnya Hajun sangat emosi ketika Sungwook ingin berhenti dan keluar dari sana. 이빨 누구 마음대로 그만해! 야! Setelah itu Hajun mencoba mengecek rekaman-rekaman sebelumnya dan menemukan footage yang aneh, yaitu saat Sunghoon sedang merekam Sungwook. Tapi kenapa ada kamera lain yang merekam mereka berenam? Nah ini kunti jelas ya kan. Dan tiba-tiba listrik di tenda kembali mati. 헬로 성훈이 형 6명 누구 찍은 거야? 형이랑 나랑 30%로 올려달라고 하면 각각 4천 이상 떨어져. Listrik pun kembali menyala, lalu Sunghoon yang berhasil merayu Sungwook setuju melanjutkan live streaming lagi, asalkan mereka semua dinaikkan gajinya. Melihat penonton yang sudah tembus 700.000, Hajun pun langsung menyetujuinya dan meminta mereka segera ke lantai 3. Selanjutnya Sungwook dan Sunghoon memasuki ruangan pemandian. Sempat terdengar suara besi yang sangat keras dari kejauhan dan membuat mereka terdiam. Nggak pakai lama, tidak ada toleransi, Hajun meminta mereka mendatangi suara tersebut yang berasal dari ruang peralatan. Baru aja masuk ke sana, tiba-tiba kursi roda berjalan dengan sendirinya. Kembali terdengar suara pukulan besi, lalu semua barang menempel ke langit-langit dan berterbangan. Sampai akhirnya 어떤 초자연적인 기운이 Sementara itu di luar, Jihyun dan Charlotte masih melanjutkan perjalanan ke tenda. Tapi anehnya mereka sudah melewati CD penanda 2 kali. Itu artinya mereka dari tadi cuma muter-muter di situ-situ aja ya kan. Yang lebih horornya lagi lur, barang-barang di lab dan juga bangkai ayam berserakan di sana. Lalu tiba-tiba Jihyun terdiam dan tidak berbicara sama sekali. Awas, awas lur. 지연아. Sumpah horor banget kre. Astagfirullahaladzim. Untungnya Charlotte masih bisa kabur dan berhasil menemukan tenda. Tapi ternyata di dalam sana gelap gulita dan tiba-tiba Charlotte sudah berada di ruangan yang sangat besar. Lalu dia melihat boneka Jihyun juga sosok makhluk yang sangat aneh membelakanginya. Dan yang terjadi Sunghoon yang sudah terbangun dari pingsannya langsung pergi menemui Jaehyun dan Ayeon yang sedang membuka pintu 402 di lantai 4. Sunghoon mengajak mereka berdua segera pergi dari sana dan menceritakan kejadian mengerikan yang terjadi di lantai bawah. Sunghoon pun akhirnya mengaku jika dia, Sungwook dan Hajun sudah kong kali kong merekayasa barang-barang bergerak saat ritual, juga sengaja memindahkan boneka agar mereka ketakutan dan mendapatkan lebih banyak penonton. Tapi yang terjadi saat ini benar-benar nyata dan mereka harus segera pergi dari sana, kata Sunghoon. Ingat mereka masih live streaming dan pengakuan Sunghoon ini disaksikan penonton yang hampir menyentuh angka 1 juta. Hajun yang melihat teman-temannya tidak bisa diandalkan, emosinya meluap-luap dan akan masuk ke gedung dengan merekam dirinya sendiri. 그냥 돈 벌려고 짜고 친 거라고 하고 일들은 다 진짜야! 네, 대장. 하연아, 빨리 400여 문 따고 들어가. 여기 밑에 방에 쓰고 계지. 진짜 새끼가 지금 백마디 코앞인. 있잖아니까! 여기 있다가 우리도 다 죽어! Setelah itu, tiba-tiba ada bola pingpong mental ke mereka bertiga dan terdengar suara Charlotte yang meminta pertolongan dari dalam ruangan 402. Lalu lampu di sana kelap-kelip sampai akhirnya pintu 402 terbuka dengan sendirinya. 샬롯! Ayeon, Sunghoon, dan Jaehyun sudah ada di dalam ruangan 402 yang sangat gelap dan bergema. Ruangan itu dipenuhi dengan air, memiliki kubangan air di langit-langit, dan mereka tidak bisa menemukan satupun pintu di sana. Fix sudah masuk dimensi Saiton ya kan? Dalam kebingungan, kepanikan, dan ketakutan, tiba-tiba 얼굴에 손이
Di lain tempat, Hajun menerbangkan drone untuk memeriksa keadaan gedung dari luar. Tapi dia malah melihat Mbak Kunti di salah satu jendela. Bodoh amat nggak peduli, Hajun tetap nekat masuk demi menambah views. Perlahan-lahan dia masuk ke dalam ruangan 402, tapi tidak ada siapapun di dalam sana. Hajun pun mencoba melihat ke bawah lewat jendela dan melihat dirinya sendiri di bawah sana. Wah, udah nggak bener ya kan? Sampai akhirnya Sung Wook yang tadi pingsan tiba-tiba terbangun di sebuah koridor dalam keadaan terikat di kursi roda. Lalu kursi roda berjalan dengan sendirinya dan membawa Sung Wook ke sebuah ruangan. 나좀 구해줘! 다들 어딨어! Meskipun kejadian itu sangat mengerikan, ironisnya penonton menganggap live streaming tersebut hanyalah sebuah settingan dan menyisakan 500 penonton saja. Abuyar. Aduh, nyangkut. Ini film gila sih, horor banget lur, serius kayak game Outlast ya kan. Rekom banget lah buat kalian tonton secara utuh. Bukan jumpscare yang mengandalkan musik kenceng seperti film-film pada umumnya lur, tapi dari angle kamera found footage-nya, suasana yang gelap pekat dan aduh itu penampakan sama suaranya nggak wajar lur. Buat yang tanya, sosok yang nyerang Charlotte dari bentukannya adalah pasien yang bawa boneka di foto pastinya ya kan. Sedikit fakta menarik buat kalian biar nggak tegang-tegang amat ya. RSJ Gonjiam ini nggak seserem itu. Tiap tahun ada aja turis yang datang ke sana. Bahkan ada yang nekat uji nyali juga baik-baik aja sampai sekarang. Mengutip dari Brilio yang mengutip salah satu stasiun TV di Korea, ternyata kepala rumah sakit nggak bunuh diri ataupun menghilang. Dia masih sehat walafiat sampai sekarang alhamdulillah. RSJ diberhentikan karena ada masalah pengolahan pasokan air dan limbah yang tidak kunjung selesai. Karena pemilik bangunannya meninggal, anaknya nggak mau ngambil warisan bangunannya. Akhirnya terbengkalai kayak gitu lur. Pemerintah juga mempagari RSJ karena itu adalah bangunan milik perseorangan dan ilegal buat orang umum masuk ke dalam. Belum lagi warga yang tinggal di dekat sana merasa terganggu dengan uji nyali yang sering dilakukan orang-orang gitu lur. Akhirnya ya, kali ini kameramen meninggal ya lur ya. Tapi malah yang meninggal yang megang kamera jadi kameramen. Gimana ceritanya coba? Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk sosokan mengganggu Saidon. Yes, untuk subscribe di bawah ini. Aduh jangan ketawa gini lah, mana sendirian lagi nih. Assalamualaikum.